kemudian sudah alhamdulillah senyum-senyum, berarti sudah siap ya. Berarti sudah siap lahir batin. Nah, kita pun harus siap. Beliau sudah siap lahir batin, masa tidak siap? Kita harus siap lahir batin. Caranya bagaimana siap lahir batin? Jangan hanya telinga yang mendengar, tapi mata juga mendengar, lisan juga mendengar, hati juga mendengar. Sekujur tubuh kita lahir batin mendengar. Jangan dulu baca tasbih, buang dulu tasbihnya atau simpan di kantongnya. Kalau kakek kita, kalau kakek saya mau beliau sama Al-Hamid sama Syekh Bakar sama Syekh Abu Bakar. Nah Syekh Abu Bakar ketika ada murid-muridnya, beliau punya anak 13 laki-laki, orang top semua. Ketika mereka masih muda, ada di antara mereka Husain, kakek saya, adiknya kakeknya Habib Husain ini Al-Hamid. Hamid ini kakaknya, saya punya kakek Husain. Ketika lagi belajar seperti ini, Husain ini pakai tasbih. Ketika abahnya lagi ngajar majlis pakai tasbih. Makanya abahnya ingin mendidik dia dan murid-murid yang lain. Kata abahnya kepada salah satu, tolong kau ambil tasbih anakku Husain, tolong kau bakar tasbihnya. Tolong kau ambil tasbihnya anakku Husain, kau bakar tasbihnya. Kenapa? Bukan waktunya bertasbih kalau kita mendengar tausiah, kantongnya dulu tasbih. Maka kita jadikan tangan kita, lisan kita, hati kita, telinga mendengar apa yang beliau ucapkan. Sama dengan tasbih dan lebih mulia dari tasbih. Kemudian kita dengarkan dari Habib Husain, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita lahir batin dunia sampai akhirat. Pada beliau kita mintakan waktunya, terserah sama beliau waktunya sampai kapan. Sallallahu alaihi Muhammad wa sallallahu ala nabi al-bakhir lima yusalli ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Iftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kepada yang terhormat Ketua Al-Mustafa Majelis Rasulullah Kalimantan Timur, guru kita bersama, panutan kita bersama, Habib kita bersama, yaitu Al-Habib Hashim bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga istiqomah memberi manfaat kepada warga Muara Jawa. Amin. Kalau kita harus pahami bersama, pernah Presiden CES-nya ini negara pecahan Soviet, negara terkaya kedua setelah Rusia di Soviet. Beliau di negara itu mayoritas umat Islam. Presiden CES-nya ini murid dari Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, bersambung sanad guru kepada guru beliau Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Pernah Presiden CES-nya menawarkan kepada Turki sumbangan 21 triliun. Itu 21 triliun kalau dibelikan kuaci, Muara Jawa akan penuh dengan kuaci insyaallah. Dia sumbang 21 triliun rupiah kalau dikuruskan, semata-mata meminta Erdogan untuk meminjamkan mangkok kayu milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di museum Turki waktu itu.
bukan sewa, niat menyumbang tapi minta izin pinjam mangkok dibawa ke negaranya. Dibawalah itu mangkok dari diantar pakai jet pribadi, turun dari pesawat diantar pakai mobil Jaguar seharga 9 miliar. Dibawa itu mangkok, dikawal seluruh menteri dan petugas kerajaan CES-nya ikut mengantar dan menjemput itu mangkok. Hanya semata-mata mau minum dari mangkok yang pernah digunakan oleh Rasulullah. Itu ada di YouTube itu. Anda cari di YouTube. Dituangkan air di mangkok itu lalu diminum oleh presiden CES-nya sambil menangis meneteskan air mata seperti anak yang kehilangan ibunya. Menangis. Ini mangkok, benda mati. Lantas bagaimana umat akhir zaman tidak menghargai tetesan darah Nabi Muhammad SAW? Nah, kalau mangkok saja dimuliakan seperti itu, lantas bagaimana kita tidak mau menghargai tetesan darah yang ada pada Habib Hashim? Maka sungguh beruntung ini majelis dipimpin oleh seorang anak yang saleh, yaitu Al-Habib, guru muslim yang tawadhu, rendah hati, mahabbah ila ahli bait, sehingga seluruh mendapatkan keberkahan dari tetesan darah Nabi Muhammad SAW. Kalau mangkoknya saja 21 triliun, kalau darahnya berapa? Mestinya kan begitu. Tapi beliau datang lillah wa billah. Ini suatu rahmat dan berkah dari Allah kepada penduduk Marga Muara Jawa, insyaallah. Mudah-mudahan beliau diberikan kesenangan hati untuk istiqomah hadir di tengah-tengah kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Begitu juga saudara saya, guru muslim. Beliau ini kerendahan hati, dari tadi ulun cari-cari pian maaf, sembunyi. Ya. Beliau terakhir ketemu saya mungkin 2013 sama 2014 ya. Yang anehnya tapi nyata, wajah beliau tidak berubah. Ya, beliau bukan tambah tua, tambah muda. Masya Allah. Tapi alhamdulillah sudah berisi karena dulu agak kurus. Ya, Masya Allah, senang sekali. Inilah kalau ada sosok kiai yang tidak merasa memiliki, tapi memiliki rasa. Ya, kan banyak orang akhir zaman ini merasa memiliki, tapi tidak memiliki rasa. Mudah-mudahan beliau dimudahkan oleh Allah dalam setiap langkah dakwahnya, insyaallah. Dan segenap para habaib yang sempat hadir, para guru yang saya tidak sebutkan satu persatu, para orang tua kami, hadirin wal hadirat, yang insyaallah semuanya sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya malu berbicara karena beliau ini senior jauh umur saya sama beliau, walaupun wajahnya beliau masih awet muda ya. Saya pernah ceramah, kalau tidak salah saya kaget, saya bilang sama beliau, dulu antum gemuk, iya, sekarang agak kurus. Ya, walaupun Habibnya Al-Fakir sendiri yang tambah gemuk. Ya, karena Habib mengamalkan, Al-Fakir mengamalkan Bib, yang duluan dipanggil masuk surga yang paling berat timbangannya. Nah, itu. Makanya ya ini badan tak tahu susah dikontrol. Saya makan tidak pernah banyak, selalu sedikit. Cuma banyak kali. Ya itulah yang masalahnya. Makan tidak pernah banyak, cuma banyak kali. Saya dapat ilmu dari beliau tadi, Bib, makan bebas asalkan malam berhenti. Ini saya mau terapkan ini malam, mudah-mudahan terkabul insyaallah. Ya, walaupun istiqomah saya belum tentu juga. Karena saya pernah juga diet sama profesor, dilarang makan nasi, Bib, selama 2 bulan, diet karbo namanya.
Setelah 2 bulan saya bersumpah demi Allah tidak makan nasi. Kalau langgar sumpah dosa besar. Tapi apa yang terjadi? Naik 7 ons. Pak Profnya marah-marah, Habib melanggar sumpah ya. Demi Allah Pak Prof, tidak pernah melanggar sumpah. Kenapa naik? Pak Prof kan larang Habib makan nasi 2 bulan. Habib laksanakan. Lalu kenapa naik? Karena Habib dilarang makan nasi, jadi Habib makan lontong. Ya, serba salah juga jadinya. Betul-betul sulit. Ya, doakan aja bisa berhasil dia insyaallah. Amin. Nah, begini resikonya Bib kalau undang penceramah Makassar. Ya, ilmunya nyusul, ketapannya duluan. Nah, tapi saya juga bisa sesuaikan, Bib, bisa sesuaikan. Kadang saya juga pernah ceramah di Makassar, hampir satu masjid menangis semua. Saya sempat bangga dan terharu. Begitu pulang, saya tanya salah satu jamaah, Bu Haji, tadi saya lihat pian menangis. Pian terharu ya? Enggak, Bib. Lantas kenapa menangis? Kelamaan. Saya kira terharu, ternyata kelamaan, Masya Allah. Ya. Dan segenap hadirin al hadirat yang semuanya insya Allah sama-sama dirahmati dan dimulahkan oleh Allah. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat serta salam atas junjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saya ada di Handil ini sudah lama, mondar mandir, mungkin termasuk Bapak Haji di belakang. Saya lupa namanya. Ya, saya pernah nginap di rumah beliau ya, di Mebel Kapian. Ya itu, alhamdulillah ingatan ulun masih ada sedikit. Nah inilah, ulun senang sekali silaturahmi. Ulun ada safari dakwah di sini lewat rekomendasi dari Haji Sudirman Hadi, sehingga alhamdulillah dibukakan pintu oleh guru muslim untuk bersilaturahmi dengan Anda semua. Ini suatu kesyukuran bagi saya, walaupun sebenarnya ini malam bertepatan ada acara di kantor Bupati Kutai Kartanegara yang dihadiri oleh Kapolres, Dandim, pejabat-pejabat kota, bahkan pegawai ASN lengkap bertepatan hari ini, malam ini, tapi Habib lebih pilih datang di sini. Alhamdulillah. Kenapa? Karena di rumah Bupati Habib tidak diundang. Ya. Jadi hanya saya bilang bertepatan. Ya. Saya cuma bilang bertepatan. Jadi bukan bilang diundang, cuma bilang bertepatan. Saya datang ke sini karena diundang, di sana tidak karena tidak di. Alhamdulillah. Berarti ini testernya belum ngantuk, jadi baru mau mulai ini. Alhamdulillah. Siap 4 jam? Pian semua tinggal Habib pulangnya karena kasihan. Insyaallah. Hadirin al hadirat, tadi kita sudah dapat wejangan-wejangan yang luar biasa dari beliau, ilmu yang sangat dalam, yang sangat disayangkan terlalu singkat untuk kita ambil faedah. Namun izinkan saya atas perintah dari beliau, sebenarnya saya tidak pantas ceramah, namun imtithalul amr khairun min sulukil adab. Melaksanakan perintah dari beliau itu lebih baik daripada jalannya akhlak. Saya ceramah di depan beliau, permisalan, seolah-olah ini saya menabur garam di atas lautan. Paham ya? Ada laut, saya tabur garam. Apa maksudnya itu? Sia-sia, gak ada efeknya. Udah tahu asin kok masih ditabur garam. Lebih asin ini air laut. Habibnya lebih alim daripada Al-Fakir, namun ini perintah. Ya udah laksanain aja dah. Walaupun mungkin ilmu yang saya sampaikan ini sudah kita pahami bersama, hanya sekedar melaksanakan perintah, dan mudah-mudahan ini jadi tambahan pahala bagi kita semua. Amin. Kalau berbicara sholat sudah jelas. Tadi sudah kita dijelaskan bahwa ibadah yang paling penting adalah sholat. Ingat baik-baik, amal yang pertama kali diperiksa di hari kiamat bukan haji, bukan umroh, bukan sedekah, bukan puasa, bukan apa-apa, tapi cuma satu. Awwalu ma yuhasabu minal abdi yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang pertama kali menjadi rujukan, pertama kali distempel di hari kiamat hanya
Salat. Idza soluhat, kalau salatnya bagus, soluhat sa'ir amalin. Semua amalnya jadi bagus. Sebagian ulama mengatakan dimaafkan kekurangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Abim, saya tidak bisa puasa Senin Kamis, Bib, karena sibuk bekerja. Tapi sholat, ya Bib, sholat, insya Allah surga. Kenapa? Di dalam sholat ada puasa. Di dalam sholat ada puasa nggak? Boleh nggak makan permen karet sambil sholat? Nggak boleh ya? Ya sudah, berarti puasa ada juga di dalam sholat. Nggak boleh makan, nggak boleh minum. Ya kan? Rezeki yang ada di dalam lubang gigi aja nggak bisa ditelan. Kadang-kadang kan ada wijen, membazir kalau dibuang. Ada wijen ini semalam adanya. Nggak bisa, hukum fikihnya nggak bisa. Harus dikeluarkan, berarti itu sholat bagian dari puasa. Nah, dilanjut, Abib, saya tidak bisa baca Quran banyak-banyak. Bagaimana, Bib? Sholat nggak? Sholat, Bib. Insya Allah masuk surga. Kenapa? Di dalam sholat juga ada baca Quran, bahkan umul Quran, Fatihah, lain lagi surah pendek dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Abib, saya tidak bisa haji umroh, Bib, gak ada duit. Tapi sholat, Bib, insya Allah surga. Kenapa? Haji umroh panggilan, sholat juga. Banyak-banyak orang jual tanah, jual rumah, jual sawah hanya untuk melaksanakan haji dan umroh. Giliran panggilan adzan pura-pura nggak dengar. Untuk apa? Untuk apa? Ngapain capek-capek itu? Makanya ada salah satu amalan, kalau kepengen mengamalkan ini 3 surat, insya Allah dijamin cepat naik haji. Kepengen nggak? 1, ba'dal asar surat Waqiah, rutinkan insya Allah. Kalau masih belum naik haji, ambil surat kedua, surat Yasin ba'dal maghrib. Kalau masih belum naik haji, maka alternatif yang terakhir, surat Rumah. Insya Allah cepat naik haji. Tapi giliran naik haji umroh, ya cepat jual rumah, jual sawah, pulang babak belur. Ada apa? Mau dipanggil haji? Mau dipanggil haji, mau cari nama, rugi. Semua ibadah yang tidak lillah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini loh sholat tiap hari yang dipanggil, datang nggak ke masjid? Ayo, di sini kalau haji berapa tahun antrinya? Kalau bayar 30 tahun. 20-30 lah daripada kita berdebat, Habib gak ceramah. 20 sampai 30, setuju? Pernah enggak yang baca masjid kalau mau sholat antri 20 tahun? Dan sudah enggak antri, malas. Betul? Habib, saya tidak bisa sedekah sebanyak-banyaknya karena saya tidak banyak uang. Sholat apa enggak? Sholat, Bib, enggak masalah. Kenapa? Tetap surga. Karena dalam sholat ada sedekah. Dalam sholat ada apa? Sedekah. Mana sedekahnya? Takbir itu sedekah. Tahmid sedekah. Istighfar sedekah. Semua bacaan sholat itu dihitung sedekah. Apa? Enak udah. Intinya kalau sholatnya bagus, semua ibadah pasti dimaafkan dan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal, saya kasih gambaran dah. Ada orang tidak pernah baca Quran, tapi rajin sholat. Yakin, ujung-ujungnya istiqomah baca Quran. Kenapa? Janjinya Allah Subhanahu wa taala. Soluhat sa'ir amalih. Apa yang disabdakan Nabi ini bukan main-main, ini janji. Bukan amin, bukan doa, janji. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah berbicara karena hawa nafsu, kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, apalagi keraguan kita. Tadi apa? Kalau salatnya bagus, semua akan ikut bagus. Tidak percaya? Coba. Ada dulu temannya Al Fakir Bib, mantap preman Bib.
mantan preman. Habib, saya mau sholat, tapi saya tidak bisa puasa baca Quran. Sudah, jangan banyak bicara, sholat aja dulu. Sholat aja dulu. Tapi Ramadan saya tidak mau puasa, terserah, yang penting sholat. Tahun ini dia tidak puasa. Ini tidak baca Quran, tidak ini. Apa yang terjadi? Dapat 4 tahun, tidak pernah tinggalkan ibadah sedikit pun kecuali istiqomah puasa, istiqomah baca Quran, istiqomah Senin Kamis, istiqomah sedekah. Kenapa? Kalau sholat yang bagus, Allah akan perbaiki semuanya. Paham? Nah, begitu juga wa idza fasadat, kalau sudah sholatnya hancur, fasadat sa'ir amali, semua amalnya juga akan rusak. Habib, tetangga ulun, kenapa? Masya Allah, ya, hajinya 40 kali, umroh 50. Masya Allah, sholat apa tidak? Tidak, di neraka. Selesai. Jadi kalau pakai kopiah itu 40 susun, karena hajinya 40. Paham enggak? Tapi tidak sholat, neraka. Habib, tetangga ulun, Bib, bangun masjid 20, sedekah tiap hari 10 miliar. Masya Allah, masjidnya 20, sedekah tiap hari 10 miliar. Sholat apa tidak? Tidak, neraka. Selesai. Bib, masjidnya 20. Iya, paham. Biar maksudnya kalau bangun masjid, sidin tidak wajib sholat. Tidak ada. Sholat ini sudah kunci ibadah. Ibadah lain akan dibahas kalau kuncinya sudah jadi mantep gitu loh. Jangan bahas dulu amalnya yang lain, jangan dulu bahas. Sholatnya dulu. Habib, tetangga ulun baca Quran 30 juz. Setiap hari hatam 30 juz. Sholat apa tidak? Tidak, di neraka. Selesai. Habib, ada habaib namanya Husain Ahmad Al-Hamid dari Makassar. Hitam gendut berkeringat. Ya, tiap hari ceramah keliling. Sholat apa tidak? Tidak, neraka. Loh, masa Habib masuk neraka? Apa kata Nabi? Kalau anakku Fatimah yang mencuri, saya sendiri yang memotong tangannya. Artinya apa? Hukum tidak melihat siapa Anda. Hukum tidak melihat siapa Anda. Malah habaib kalau tinggalkan sholat, dosanya 2 kali lipat. Begitu juga kalau sholat, pahalanya 2 kali lipat. Tidak percaya? Buka surat Al-Ahzab. Istri Nabi diistilahkan sama dengan Ahlul Bait Nabi. Kalau mereka berbuat baik, maka baginya pahala 2 kali lipat. Kalau mereka bermaksiat, baginya dosa 2 kali lipat. Jelas? Tidak bisa. Ada misalnya Habib kalau tidak sholat dijamin masuk surga. Siapa yang jamin? Gak ada. Hati-hati. Emangnya Allah ini mau nepotisme, bentang-bentang keturunan Nabi dibela? Ingat baik-baik ya, hakim di hari kiamat bukan hakimnya Sambo. Ya, bukan. Hakim di hari kiamat Allah Maha Adil. Gak mungkin Allah membeda-bedakan. Alaihissallahu biahkamil. Bukankah Allah sebaik-baiknya hakim? Sebaik-baiknya hakim. Ada di Batu Licin. Ngaku Habib, sudah palsu, ngaku lagi. Kemarin jamaahnya datang sama saya, Habib, saya disuruh bayar 16 juta dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga 16 juta. Wallahi, kalau begitu apa gunanya kita bangun pesantren pondok kalau cuma 16 juta masuk surga? Jangan dipercaya, Habibnya aja babak belur kok. Babak belur ibadah, betul kan? Jangan. Alhamdulillah, ini intinya sholat. Dan maaf ini, sekarang ini orang tua tidak lagi mementingkan sholat dalam hidupnya. Maaf ya, jangan tersinggung. Boleh ya? Maaf loh. Ini maksud saya ini bukan orang tua sini, orang tua sana. Karena saya ceramah di sini. Kalau ceramah di sana, di sini. Kenapa? Kedengaran? Alhamdulillah. Dengarkan baik-baik. Kita lihat bagaimana mereka membesarkan anak. Maaf ya, karena banyak yang salah paham. Intinya anak ini sukses itu tujuan hidup.
Maaf, perhatikan. Kalau ada anak begadang, maka orang tua pasti marah. Marahnya aneh. Kenapa begadang? Coba tidur. Suruh tidur supaya tidak terlambat sekolah. Betul kan? Pernah nggak orang tua mengucapkan, kenapa begadang? Cepat tidur supaya tidak terlambat sholat subuh. Pernah nggak? Nggak ada. Anak pulang sekolah, yang pertama kali ditanya cuma satu. Nah, Yami, ya bah, ya umah. Kenapa? Mana sudah makan siang? Belum. Itu tuh di meja. Ayo makan. Tidak usah diurus makannya. Tanyakan, sudah sholat duhur nak? Sholat dulu nak, baru makan. Itu yang penting. Anak itu jangan urus makannya, otomatis. Coba lihat, anak kalau lapar, merengek sama siapa? Mamanya kan. Makan, belum makan. Berarti otomatis. Pernah enggak kita dapat anak merengek sama mamanya? Kenapa nak? Sholat, mak. Dah ada itu. Sholat itu. Enggak mungkin. Saya cium tangan kalau ada. Enggak ada. Anak itu otomatis minta makan, tapi tidak pernah otomatis minta sholat. Ngapain urus makannya? Paham enggak? Ngapain urus makannya kalau sudah otomatis? La haula wala quwwata illa billah. Yang kita urus sholatnya. Anak tidak makan 1 hari karena sakit. Mulai pagi sampai malam dia tidak makan, gelisah kayak kiamat. Ya apa ini Pak? Anak kita tidak makan. Ini lupa. Padahal anaknya tidak sholat 1 bulan, tidak pernah pusing. Paham enggak? La haula wala quwwata illa billah. Anak tidak sekolah dipukul. Betul. Kalau anak tidak pergi sekolah, dipukul lagi. Ayo bangun, cepat, sekolah, cepat. Pernah nggak kira-kira bangunkan? Ayo nak sholat subuh. Pernah nggak? Ngapain kita hadir majelis kalau anak kita di rumah berantakan? Benahi dulu. Benahi dulu. Nggak usah terlalu banyak ibadah. Sholat saja, sholat. Saya mau tanya dulu. Pernah nggak ngelihat ada kucing masuk rumah, ekornya dititik di teras? Daerah Muara Jawa ini, ada nggak? Kucing masuk di rumah ini. Ya, masuk di rumah, ekornya dititip di teras. Sudah cari makan, keluar, pasang ekor lagi. Ada? Enggak ada? Berarti daerah Muara Jawa masih aman. Saya cuma mau bilang, Anda semua, termasuk ulun, ya, kita semua ini mustahil masuk surga kalau ekor tidak ikut masuk. Ekor suami ada 2. Siapa? Istri dan anak. Makanya istri itu kalau tidak sholat, suami punya tanggung jawab. Kan gitu ya? Hukum fikih kan, kalau istri nusyus, tidak mau sholat, bisa diancam. Kalau kau tidak sholat, awas, tidak dapat uang belanja. Boleh, jangan kasih uang belanja, tidak dosa. Kalau masih tidak sholat, hukum bisa ranjang. Walaupun kita yang tersiksa. Tapi memang hukumannya begitu. Ya sabar sedikit lah. Kalau dia lebih kuat, hukuman ketiga. Apa itu? Boleh istri dicambuk. Pukul yang mendidik, tidak membahayakan betis atau apanya. Kalau tidak sholat. Kenapa? Kalau istri tidak sholat, suami jadi korban di hari kiamat. Betul? Makanya suami itu tanggung jawabnya besar. Jangan jadi suami kalau tidak tanggung jawab. Apalagi sama istri. Karena sekarang istri banyak lebih pintar dari suaminya. Betul? Betul. Kenapa saya bilang begini? Boleh cerita, Bib? Ini, Bib. Ada cerita, Bib. Oleh-oleh Samarinda, Bib, buat istri piatu. Ini ada suami. Suami ini keluar pergi dinas 1 minggu di kantor, urusan kantor. Keluarlah suami, tapi dia pesan istrinya, sayang, saya sudah bekali kau makanan, minuman, semuanya di rumah. Jadi tidak ada alasan lagi untuk keluar. Jangan keluar ya. Iya Pak. Oke. Setiap hari besok menelpon suaminya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar Piat? Baik Abah. Sehat? Iya Abah. Di mana? Di rumah.
Coba nyalakan blender di dapur. Oh iya, tenang. Besok nelpon lagi, nanya kabar lagi, nanya lagi. Di mana Pian? Di rumah. Mana coba nyalakan blender di dapur. Oh iya, tenang. Ini suaminya takut, istrinya maksiat. Keluar macam-macam. Akhirnya hari ketiga. Di mana Pian? Di rumah. Iya. Coba nyalakan blender. Alhamdulillah, istri soleha. Ternyata urusan kantornya selesai 4 hari. Tidak sampai seminggu. Pulanglah dia tanpa memberi kabar karena kejutan kepada istri. Senang suaminya pulang kayak senang, mengharap disambut sama istrinya, diketuk tek. Assalamualaikum sayang, assalamualaikum. Buka pintu, ternyata bukan istrinya, anaknya. Waalaikumsalam abah. Tuh, nah mana mama? Itu bah udah keluar 3 hari nggak tahu kemana bawa blender. Sudah 3 hari keluar bawa kreatif. Jadi kalau ada telepon suaminya cari colokan. Padahal tanggung jawab suami itu. Begitu juga istri, tanggung jawabnya anak. Makanya maaf lo ya. Tidak sedikit suami istri pergi maghrib berjamaah, isya berjamaah, betul? Berjamaah dulu. Anaknya nggak ada yang sholat, nggak dipikirin. Nonton TV nggak dipikirin, betul? Suami istri berjamaah subuh, masjid belum kebuka dia sudah nunggu, belum adzan udah tahajud. Masya Allah, anak ngorok sampai jam 10 nggak dibangunkan. Kayak gini mau masuk surga, menghayal. Nggak bisa. Makanya kita ini yang hadir majelis, maaf aja, belum tentu surga. Ayo koreksi anak kita sholat apa enggak. Itu. Jangan cuma bekali diri, apa yang kita dapatkan bawa ke rumah kita. Kontrol semuanya. Nggak usah tuh sekolahnya, jangan dikontrol. Makannya, jangan dikontrol. Kenapa? Kalau sholatnya bagus, insya Allah semuanya akan bagus. Kenapa? Ajari anak Anda takut sama Tuhannya, maka dia akan hormat sama orang tuanya. Tapi kalau Anda ajari anak takut sama pian, demi Allah, tunggu waktu dia akan khianat. Kenapa? Tuhannya aja nggak ditakuti, apalagi orang tuanya. Orang tua ulun itu, waktu kecil ulun ini. Saya kan pernah kecil ya? Iya. Waktu saya kecil, tidak ada sejarah telinga ulun itu. Orang tua tanya, PR-mu bagaimana nak? Gak pernah. Selalu tanya, udah sholat maghrib isya? Itu aja pertanyaannya. Kalau mau tidur, sudah sholat nak? Sudah. Tidak pernah bertanya, nak ranking berapa? Tidak pernah. Perkenalkan, apa bukan pamer gitu. Al-Fakir ranking 1 satu sekolah SMA Negeri 1 Bawakare Makassar. Al-Fakir ranking 4 se-Indonesia Timur. Saya dapat beasiswa S1, S2 di Brawijaya, Malang. Cuma semua saya tinggalkan gara-gara mimpi bisyarah untuk melanjutkan pendidikan di pesantren. Paham ya? Sekolah saya bisa sukses bukan karena saya ditegasi belajar, tapi ditegasi apa? Oh, sholat. Kalau dia nyuruh anak sekolah, ayo sekolah, sukses, sekolah. Sholatnya lupa, bom waktu. Yakin saja, bom waktu. Yakin saja, wallahi, bom waktu. Kenapa? Tunggu waktunya nanti Anda akan diperbudak sama anak. Yakin? Alamatus sa'ah antalidal amat warabbataha. Tanda-tanda kiamat cenderung orang tua melahirkan anak berupa juragan. Sekarang ini. Betul? Saya pernah ini. Lanjut sedikit tapi terus. Lanjut. Sudah kalau Habib bilang lanjut. Saya pernah diundang makan siang. Perhatikan. Diundang makan siang, waktu itu tidak bawa istri karena belum menikah. Kenapa? Ada yang salah? Loh, kenapa ketawa? Saya sensitif loh. Saya kan bilang waktu itu tidak bawa istri karena belum. Lah salahnya di mana? Benar kan?
Alhamdulillah. Memang saya Pak Haji kalau ceramah banyak pulang periksa tensi karena emosinya naik. Lanjut. Waktu itu saya diundang Bib, makan siang Bib. Ini fakta Bib. Saya, Sidin, istrinya. Kenapa? Makan siang pribadi. Makan siang pribadi. Beliau mau minta didoakan jabatan barunya komisaris perusahaan BUMN yang ada di Sulawesi Selatan. Paham ya? Saya tidak bisa sebut nama, karena kalau sebut nama kode etik. Tidak boleh, ghibah nanti. Ini loh YouTube live loh. Perhatikan. Akhirnya beliau ini memang cerdas. Dia dapat magister S2 di Harvard University, Boston, United States of America. Bayangkan loh, ini saya ngomong ini 8 bulan 13 hari latihan ini. Susah loh ngomong ini. Ya. Magister, Master Business Akuntan, Harvard University, Boston, United States of America. Allah, enggak sia-sia latihan saya. 8 bulan 13 hari. Subhanallah. Begitu Sidin syukuran, mondar mandir pembantu bawa makanan, penuh makanan. Begitu ulun mau makan, makan. Sidin, apa namanya nih? Tempat nasi itu loh. Bakul. Kalau Banjar bilang apa? Penambah ya? Bakul ya. Dia lupa bakulnya, tempat nasinya. Teriak nasi pemilik rumah. Bu, nasi bu. Saya tegur, teman. Jangan kasar sama pembantu. Pembantu itu tua, haram kalau kasar, betul? Dengarkan jawaban sini. Habib, minta maaf Habib. Kenapa? Itu bukan pembantu saya. Siapa? Semenjak bapak saya meninggal, itu ibu saya numpang sama saya. Ya itu dah, rasakan dah itu. Ambil itu titel. Ambil itu sekolah. Kalau anak Anda tidak takut sama Allah, tunggu. Anda akan jadi budak di masa tua. Betul? Ada kan pepatah, jika orang tua kaya, anak bagaikan raja. Tapi jika anak yang kaya, siap-siap orang tua bagaikan pembantu. Tapi kalau anak takut sama Allah, selesai. Ini contohnya. Anak takut sama Allah, orang tuanya dapat terus pahala. Kenapa? Melanjutkan amalnya. Bukan takut sama abahnya, takut sama Allah. Paham ya? Ini orang tua banyak sekarang bagaimana doktrinnya itu anaknya sukses sekolahnya. Bagaimana doktrinnya itu anaknya takut sama dia. Saya tidak katakan dilarang sekolah. Silahkan. Ambil S1, S2, S3, S-tontong terserah. Mau jadi dokter kah, mau jadi polisi kah, mau jadi tentara kah. Tapi buat anak Anda takut kepada Allah. Saya sampaikan baik-baik. Kenapa Indonesia ini hancur? Indonesia ini hancur tidak kurang orang pintar. Di Indonesia ini paling banyak orang pintar, tapi kurang orang benar. Betul? Wih, ciri-ciri politik lagi. Paham gak ya? Kurang orang benar. Kenapa kurang benar? Kenapa bisa kurang benar? Karena tidak takut kepada Allah Subhanahu. Begitu kalau anak dididik terus lupa dididik sholatnya. Tunggu nanti. Ayo kita bahas. Kenapa Korea Selatan maju? Tahu Korea Selatan? Ibu kotanya Seoul. Kenapa dia maju? Cepat ekonominya maju, militernya maju. Kenapa? Kenapa? Ada yang tahu? Mau tahu jawabannya? Karena takut sama Korea Utara. Loh, serius loh itu. Dia takut sama Korea Utara. Kalau saya lemah, bisa-bisa saya direbut nanti. Betul? Iya nih, serius ini. Sekarang pertanyaan, kenapa Rusia cepat berkembang, Cina cepat berkembang? Kenapa? Takut sama Amerika. Bahaya nanti. Ya enggak? Kenapa kira-kira Israel itu cepat maju? Ekonominya Israel. Kenapa? Takut sama negara Arab, dikepung sama negara Arab.
Suriah, Libya, semua. Betul? Betul. Pertanyaan, kenapa Indonesia tidak maju-maju? Karena jangankan Amerika, jangankan Rusia, Allah saja dia tidak takut. Paham? Iya. Allah aja nggak ditakuti, ngapain mau maju? Kita ini nggak ada rasa takut, tidak ada motivasi. Minta maaf loh ini. Ayo ya Allah, ayo saya kasih contoh. Nonton enggak Sambo? Saya tanya dulu, nonton enggak? Divonis apa? Hukuman mati. Dengarkan baik-baik. 2 bulan sebelum hukuman mati diketuk, tiba-tiba parlemen DPR RI mempercepat pengesahan KUHP nomor 100 nomor 1 2023. Apa itu? Bunyinya nomor 1, jika seseorang dihukum mati maka tidak langsung dibunuh, tapi dibiarkan hidup dalam penjara. Jika berperilaku baik 10 tahun, maka batallah hukuman mati. Maka tentu nanti ke depan manusia yang paling sukses hidupnya adalah kepala penjara. Karena tidak mungkin Sambo mau mati, lebih baik habis uang daripada mati. Ini hukum negara memang dibuat untuk dilanggar. Begitu hebatnya Sambo. Undang-undang dibuat untuk melindungi Sambo, luar biasa. Hebat benar skenarionya. Alhamdulillah. Kenapa lagi ke sini? Kembali. Nah, karena itu ya Allah, jaga baik-baik sholat anak kita, betul? Jaga ya. Tapi nih sedikit saya tambahkan. Karena kita sudah mulai ngantuk wal CPU. Mulai saya tambah sedikit ya, boleh? Nabi itu suri toladan, betul? Sayyidina Anas bin Malik pernah hikmat sama Nabi 10 tahun. Lama enggak itu 10 tahun? 10 tahun tinggal di rumah Nabi, hikmat. Kerja tanpa digaji karena orang tuanya yang amanahkan. Paham? Setelah 10 tahun ini Sayyidina Anas bin Malik kembali ke pangkuan ibu pertiwi, yaitu ibunda tercinta. Ditanya sama ibunya, ma wajadta ma'a Rasul, apa yang kau dapatkan bersama Rasul? Sayyidina Anas bin Malik ringkas menjawab tapi padat. Dengarkan jawabannya. Selama saya 10 tahun bersama Rasulullah, beliau tidak pernah satu kali pun menyuruh saya selama 10 tahun. Tidak pernah. Saya tinggal di rumah Rasul 10 tahun, tidak pernah disuruh, tidak pernah. Kalau kira ada orang tua titip anaknya sama ulun, Beb, ini Beb anak ulun 10 tahun hikmat. Kira-kira ada jaminan enggak disuruh? Ya pasti disuruh. Buktinya wahyu. Anak angkat saya di pesantren, saya suruh-suruh kok. Tadi saya bisik air hangat, tisu. Ya kan? Langsung. Ini 10 tahun sama Nabi tidak pernah disuruh. Hebat tak Nabi? Hebat tak Nabi? Karena Nabi bukan pesuruh. Nabi itu adalah suri toladan. Tidak pernah menyuruh Anas bin Malik. Lantai kotor, beliau yang sapu. Dilihat sama Anas, Anas yang ambil sapu. Piring kotor dicuci sama Nabi. Bayangkan loh. Hebat tak? Hebat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu suri teladan. Tapi orang tua sekarang bukan suri teladan, tapi suruh-suruh. Artinya menyuruh tanpa contoh. Bahasa modernnya diktator. Maaf ya, kasih contoh enggak? Kasih contoh apa enggak? Maghrib ini, maghrib. Teriak enggak bapaknya? Nak, ayo pergi masjid, sholat maghrib, baru main ngaji. Bapaknya apa? Pegang remote TV One, memang terpercaya. Bener enggak? Nasihat anaknya, ngaji nak, mengaji nak, tiap hari nak mengaji. Lah bapaknya kapan mengajinya?
Hah? Ayo, betul nggak? Pernah rumah ulun didatangi orang siang-siang ini, didatangi ibu-ibu nih, tek. Assalamualaikum. Ulun buka pintu. Waalaikumsalam. Habib ganggu? Enggak. Habib udah tidur? Belum, karena udah buka pintu. Karena kalau tidur nggak bisa buka pintu. Ini udah nyata-nyata buka pintu, mata terbuka, dibilang Habib udah tidur. La haula wala quwwata illa billah. Saya suruh masuk. Sidin bawa apa namanya itu aqua yang 1,5 liter. Yang besar itu. Bawa. Beb, minta ridhonya, minta doanya supaya anak ulun didoakan enggak main HP dari pagi sampai tidur mau HP terus, Beb. Oh, begitu ya. Iya, Beb. Sudah begini, ulun doakan, tapi dengan satu syarat. Apa, Beb? Jawab pertanyaan saya. Apa itu, Beb? Suami pian, bapak anak ini main HP enggak di rumah? Nah, itu, Beb. Pulang kerja, Beb, kadang belum buka baju, main HP, main domino, main Mobile Legends, main inilah, main ini. Tiap hari, Beb, main HP di depan anaknya. Main game, iya, Beb, terus, Beb, main game depan anaknya. Allah karim. Kalau pian, alhamdulillah, Beb, saya ini tidak suka main game, bagus. Cuma saya ini TikTok, sama video, Instagram, Facebook, WhatsApp. Saya bilang, ini mamanya mau diruqyah ini. Bukan anaknya yang mau diruqyah ini. Konsep betul ini anaknya. Saya bilang, jangankan 1,5 liter. Pian ke rumah bawa truk, isinya tandon 1.500 liter. Air, ulun dikasih tangga bambu naik. Tahlilan di atas andon kalau perlu. Baca wirid di atas andon, bisa dibayangkan. Doakan. Karena kebanyakan ini. Insya Allah anak pian mencret, tetap main HP. Kenapa? Maafil barokatan doa illa bi ikhtiyah. Tidak ada keberkahan doa kecuali dengan usaha. Harus usaha, harus kerjasama. Ini loh, saya bilangin, saya sampaikan istri pertama ulun yang ikut ini, istri pertama ini. Kenapa? Siapa bilang 2? Hati-hati ya, pencemaran nama baik, 1,5 tahun penjara. Tadi saya bilang apa? Salah saya di mana? Perhatikan bahasa Indonesia, retorika bahasa Indonesia. Kalau pertama itu tidak wajib ada kedua. Tapi kalau kedua wajib ada. Seumur hidup menikah 1 kali, maka istri itu adalah istri Salah saya di mana? Hati-hati loh. Kedengaran loh ini. Saya tidak menikah lagi bukan takut sama istri. Bukan. Cuman karena beliau lebih berani. Al-Muhdar, cucu langsung dari Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar Bodowoso. Jadi biar saya buka kartu enggak apa-apa, Bib ya. Sebelum ditutup, saya ini tidak menikah dikarenakan istri saya itu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki perempuan sembarangan. Alhamdulillah, dia itu orangnya cerdas, cendekiawan dan kreatif. Saya sibuk dakwah pagi sampai malam, dia paling pintar cari uang, kreatif, betul, Masya Allah. Kenapa saya bilang pintar cari uang? Karena di mana saya sembunyi uang saya, Masya Allah dapat. Di bawah ranjang saya naruh dapat. Di bawah laci jepit dapat lagi, luar biasa. Saya pikir dengan cobaan 1 istri sudah cukup bagi saya. Ngapain saya mau tambah cobaan saya? Ya, jadi tolong ya jangan sampai disebarkan, karena ini sudah viral. Perhatikan baik-baik ya Allah Karim. Dengarkan, saya pesan sama istri saya. Dengarkan loh ya. Saya pernah dikasih HP Samsung Z Fold T3. 24,8 juta. Dikasih. Bib, ini Bib hadiah buat Piang. Masya Allah. Kenapa? Bib, ulun niat kalau ada hasil walid ulun pertama, ulun kasih Piang hadiah.
Oh, berapa harganya? 25 juta ya Allah. Dan kali uang aja ya. Karena ini kalau dipasang batu bata, bangun pondok rugi. 25 juta satu bata kan mahal itu. Kalau dibelikan batu bata kan bisa dapat berapa truk itu. Oh iya, nanti lain kali aja di ya. Mudah-mudahan walidnya lancar insya Allah. Akhirnya pulang, dia kasih. Ulun buka, ulun dan tahu dulu HP begitu. Kenapa terlibat nih rusak ini? Ternyata mahal nih, bayarnya. Ulun pakai. Datang bini, abah bagusnya HP-nya. Oh, kok senang? Iya, abah ini iklannya banyak di TV. Oh, jadi kau suka dari dulu ulun mau. Ya udah, jangankan ini deh, nyawaku saya kasih untuk kau. Wes, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengar. Saya kasih. Tapi saya bilang, hati-hati, sebelum kau ambil ini HP, kita bikin perjanjian MOU. Perjanjian awal. Apa itu? Kalau lihat kau main HP depannya anak, demi Allah HP mau saya jual. Jadi HP itu tidak boleh main, cuma dua. Depan anak terima telepon atau menelpon. Selebihnya di kamar. Atau pada saat anak tidak ada, silahkan. Seperti begini, sidin ikut, tidak ada anak, bebas main HP. Tapi di depan anak jangan. Karena anak itu hatinya berontak. Orang tua saya ngelarang pegang HP, dia yang pegang HP. Betul? Ingat baik-baik perasaan anak. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan suci. Innama abawahu yuhawwidani yunasirani majisani. Hanya saja bapak ibunya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majus. Jadi kalau pian mau enak, gampang mendidik anak, gampang caranya. Jadilah suri teladan bagi anak Anda. Saya itu tidak pernah suruh anak saya ke masjid, tidak pernah. Cuma teriak aja, Muhammad, abah mau ke masjid. Abah tunggu abah, lari dia, ikut. Tidak ada, nah ke masjid. Bukan tipe saya itu, ya salam. Bukan kelasnya kita itu, kelasnya kita Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Jadi kalau dilihat orang tuanya sering baca Quran, anaknya pasti sering baca Quran, betul? Jadi kalau bapaknya adu ayam, anaknya juara adu ayam. Iya, otomatis. Ya, jadilah suri teladan bagi anak Anda. Pulang dari tempat ini, ayo terapkan di rumah Anda. Islam tidak menyuruh Anda urus tetangga, tidak usah. Tidak usah urus tetangga, urus keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ku anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, narok dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Ingat itu. Wastabir alaiha, suruh mereka sabar terhadap sholat. Ayo, terakhir, tidak ada satupun amal yang Islam suruh kecuali dengan kekerasan. Perhatikan, saya ulang. Tidak ada satupun amal yang Islam suruh kecuali dengan kekerasan, yaitu sholat. Islam itu ajaran rahmatan lil. Tapi bagaimana Islam mengajarkan kalau anak 7 tahun tidak sholat, suruh sholat. 10 tahun tidak sholat, apa? Cambuk. Kira-kira ini apa ini? Kenapa Islam mengajarkan kekerasan ini? Ini makna betapa pentingnya sholat di mata Allah untuk hamba tersebut. Ingat baik-baik. Jangan main-main. Ingat ya, satu-satunya hukum fikih kalau meninggalkan perintah potong leher, yaitu sholat. Kalau ada orang tidak sholat duhur, lapor sama hakim. Tunggu asar, masih tidak sholat, lapor, disuruh lagi. Menjelang maghrib, masih disuruh tobat. Masuk maghrib, 2 waktu sholat lewat, tidak sholat, boleh dipenggal sama hakim. Kenapa seperti itu? Ini perintah Allah untuk jangan meremehkan sholat. Jelas? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, untuk kita terapkan dalam keluarga kita. Ingat, tidak ada yang terpenting. Sudah, jangan minta lain-lain dah. Jangan minta lain kecuali sholat. Ya.
Saya mau tanya, kepengen nggak uang di tabungan pian 100 miliar, tapi anak tidak ada yang sholat, mau? Atau uang secukupnya apa yang Allah kasih, tapi anak pian semua sholat, mau? Ingat baik-baik, tidak ada nikmat yang paling utama kecuali keluarga dalam keadaan sholat. Seperti tadi yang dijelaskan, Nabi Ibrahim sendiri meminta kepada Allah agar kiranya diri dan keluarganya ditakdirkan menjadi orang yang sholat, insya Allah. Mohon maaf jika ceramah saya melampaui batas. Sebelum saya tutup dan mengoper kembali gengsinya, saya menyampaikan ini YouTube, saya juga punya media YouTube. Mau menyampaikan kepada Anda, kalau ada yang kepengen nonton penceramah para habaib yang ada di Makassar, termasuk Habib Hussein bin Usman Al-Hamid, adik kelas beliau, Haidar bin Usman Al-Hamid, Hamid bin Abu Bakar Al-Hamid, dan juga ada Kiai Nur Qasim, Kiai Abdul Khalid, Kiai Sofi, beberapa kiai-kiai termasuk Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsi Solo, termasuk Habib Muhammad bin Mustafa Al-Jufri, banyak para habaib dan para kiai. Ini YouTube bukan cari popularitas, hanya niatnya memberi manfaat kepada agama. Betul? Ini kamera ini tidak murah loh ini. Ini kamera ini di atas 10 juta ini. Belum lagi yang biasa itu 20 juta lebih. Ingat, seperti ini enggak cari apa-apa kecuali cari pahala di sisi Allah. Betul? Makin banyak yang nonton, makin besar pahalanya. Betul? Karena itu channel YouTube ini bisa buka YouTube-nya masing-masing enggak? Ada bawa HP? Bawa? Ayo dibuka rame-rame aplikasi YouTube-nya. Buka rame-rame. Yang tidak punya pulsa pura-pura buka supaya tidak ketahuan di sebelahnya. Jelas? Sudah? Ayo ketik rame-rame supaya bisa berlangganan nimba ilmu di dalam YouTube, insya Allah. Ini orang duduk majelis paling lama sejam sampai 2 jam, tapi pegang HP 24 jam, betul? Nah, kita manfaatkan itu momen. Ayo buka, kita ketik sama-sama HUFY spasi media, lalu search HUF pantai ya, HUFY spasi media. Lalu search, bukan Budi, Hufi, F-nya 1. Saya ulang untuk lebih jelas. HUFY spasi media. Lalu search. Bantu sebarkan. Yang terpenting jangan lupa subbreaker. Apa itu? Subscribe. Nah, dan ini bukan cuma YouTube, Ini ada Instagram, ada TikTok, Snack Video, dan Facebook. Masuk di 5 channel. Niatnya memerangi maksiat, betul? Daripada anak kita nonton yang tidak benar, lebih baik kita serang media dengan sesuatu yang bermanfaat. Sudah dipencet subscribe supaya langganan. Jangan lupa istiqomah dinonton dan disebarkan, insya Allah. Kalau ada yang mau bertanya, kolom komentar. Demi Allah, semua pertanyaan Anda di kolom komentar menjadi materi acara tanya jawab interaktif yang kami akan tayangkan mulai akhir bulan ini, insya Allah. Jelas? Jadi tanya jawab Anda di kolom komentar itu jadi materi pembahasan di acara interaktif. Jelas ya? Bagus itu. Diterapkan seperti itu ya. Jelas? Nih, boleh enggak guru muslim nanti guru muslim. Ya, nanti izin ya panitia mau pasang di pintu masuk. Di mana nanti pintu masuknya atau di mana saja orang gampang lihat. Pasang aja beberapa bulan, setelah itu dicabut enggak apa-apa. Supaya orang yang tidak tahu bisa tahu. Jelas ya? Ini nanti diambil manfaatnya. Habib, mana guru muslim? Dikalah izin ya guru. Habib, doakum bibarakatikum wa doaikum khosoh. Ini Habib Al-Fakir niat membangun pesantren perempuan di Makassar. Laki-laki udah jalan, Bib. Lahan tanah sudah ada 7 kapling. Yang terbangun baru 1. Kami mau bangun dulu 2 tahun ini, yaitu pesantren perempuan 5 lantai langsung 2 bangunan. Izinkan saya minta doa dan dukungan. Amin. Ini anggaran kurang lebih 3,6 M. Ya, uang loh itu, bukan kuaci. Ya, uang. Jadi saya menawarkan kepada pian yang mau
dan kebetulan ada rezeki berlebihan, kepengen beramal jariah, caranya begini. Ini sebenarnya ini daerah Banjar, tahu aja semua tasbih kaukah. Ini ada tasbih kaukah. Ini bukan dijual. Akadnya bagaimana? Akad hibah. Jadi ceritanya, pian hibahkan amal jariah 100.000, Habib hadiahkan pian tasbih kaukah 99. Ya, harganya sama aja kalau di pasaran, tapi perbedaannya ini mengandung amal jariah, yang di luar belum tentu mengandung amal jariah. Jelas sampai sini? Nah, atau yang sedang mudah dibawa-bawa yang isi 33. Ini. Berapa maharnya? 35.000. Pian amal jariah 35.000, niatkan karena Allah, dapat hadiah yang sedang. Atau yang terakhir ini berupa gelang tasbih. Bisa jadi gelang, bisa tasbih, dibuka setelah sholat, jumlahnya 33. Maharnya berapa? 10.000 rupiah. 10.000 rupiah Anda sudah dapat amal jariah, insyaallah. Amin. Mohon maaf, bukan niat bisnis 1 rupiah Habib haramkan untuk Habib kecuali untuk amal jariah, insyaallah. Doakan ya. Amin, insyaallah, mudah-mudahan dilancarkan. Terima kasih, saya tutup. Jika ada yang berminat nanti sama Wahyu di bagian luar sana. Saya tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Habib Hasan bin Abdullah bin Bakar bin Salim dan pada Habib Hasan bin Ahmad Al-Hamid. Mudah-mudahan dengan tausiah beliau, acara atau keberkahan pada malam hari ini kita dapatkan bersama. Mudah-mudahan juga kita bisa berhadir kembali di acara majelis bulanan atau majelis Rasulullah yang akan datang. Sebelum kami mengakhiri, ulun pribadi dan atas nama panitia mohon maaf, mohon ampun apabila dalam penyampaian atau hubungan yang tidak berkenan.